Salam. Jemaat yang berbahagia, mari kita mulai kebaktian kita pada minggu hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung 18 nomor 18 ayat 1 ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Biarlah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat pada minggu hari ini yang ditetapkan dari hukum Taurat yang ke-7 dan maksudnya demikian hukum Tuhan. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan
orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yesus
Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 19 sama dengan 21. Kita membaca secara sponsor dari ayat 21 kita sama-sama. Hidup menurut daging atau roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, keseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kita sama-sama. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom untuk kita semua. Sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 13 September 2020, Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Siswada do hagiot ni portibion, kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, anak lahir. Senin 31 Agustus 2020 telah lahir seorang putra bagi keluarga Alexander Pangaribuan, Ibu Heti Boru Panggabean dari Perum BSD Blok W nomor 11 Labu Baru.
Sabtu 5 September 2020 telah lahir seorang putri bagi keluarga A. Nainggolan, Ibu Boru Manik dari Jalan Sidomulyo nomor 8, Sektor Padang Bulan 2. Anak yang baru lahir beserta kedua orang tua dalam keadaan sehat. Jemaat tambah, mulai minggu ini telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Jeli Sanjaya Sinaga, Ibu Esra Siti Dora Tambunan, pindah dari HKBP Resort Kenten Anugrah Palembang, tinggal sekarang di Jalan Sutomo, Gang Selamat, Sektor Rintis. Jemaat menikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Daniel Manurung, putra Bapak Penatua Mula Robert Manurung, Ibu Sardini Boru Sirait, alamat Jalan Utama Ujung Jemaat GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat, dengan Martina Tiurma Boru Lumban Tobing, putri Bapak Norma Lumban Tobing almarhum, Ibu Marike Boru Simanjuntak almarhum, alamat Jalan Tua Sekata Bambu Kuning, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan Kamis 17 September 2020 di GKPI Segar Rejosari, Resort Labu Baru Barat. Jemaat meninggal. Kamis 10 September 2020 telah meninggal dunia Bapak Mangadel Simamora, Opung Agung, umur 80 tahun, dari Jalan Kuras 2 nomor 37 Sektor Padang Bulan 1. Kamis 10 September 2020 telah meninggal dunia Ibu Dominta Boru Sitorus, Opung Jeremy, umur 72 tahun, dari Jalan Hang Jebat, Gang Kadiran, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini 13 September 2020 menjadi Ruas Parguru keluarga Bima Afia Tampu Bolon, Miniarti Ningsi beserta satu orang putri dari Jalan Sidorukun, Gang Toba Sigunggung, Sektor Labu Baru. Suara Koinonia, pelayanan minggu hari ini 13 September 2020, Pendeta Bakti J. Situmorang MTH melayani di HKBP Pembatuan, Pendeta Ratna Pardede STH melayani di HKBP Tampan. Mutasi Guru Bonar Sinaga. Gereja kita telah menerima SK mutasi nomor 42-GR-SK-08-2020 atas nama Guru Bonar Sinaga, pindah ke HKBP Tomuan Resort Tomuan Distrik 5 Sumatera Timur. Minggu 20 September 2020 diadakan acara pelepasan Guru Bonar Sinaga pada kebaktian siang pukul 11 WIB. Persembahan setelah khotbah kita serahkan kepada guru jemaat kita Guru Bonar Sinaga sebagai ucapan syukur kita selama beliau melayani di HKBP Jalan Hang Tua nomor 36 Resort Pekanbaru. Suara Diakonia, kita doakan jemaat yang sakit menahun. Butar-butar Arengka Indah, Nyonya Situa Insinyur MH Situmorang Boru Simatupang Labu Baru, Ojahan Siahan Pintu Angin Sukaterus, D. Siregar Wonorejo, Nyonya Tambunan Boru Marpaung Padang Bulan 3, Tirani Boru Sidabutar dari Sektor Rintis. Dalam perawatan atau pemulihan, Nyonya P. Simanjuntak Boru Silitonga Sektor Pesisir Rumbai, Asiahan SH Opung Rahel Sektor Kompleks Gubernur, Saud Mauli Simanuk Kalit Jalan Kandis nomor 3 Sektor Pengayoman, Pendeta Belhem Rimen Sitompul dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Santa Maria. Keluarga Hamanurung Boru Hutahayan dari Rintis, Nyonya Hutahayan Boru Semangucong Sektor Rintis, keluarga B Panjaitan Boru Hasibuan Pintu Angin Sukaterus,
Nyonya Situmorang Situa Bodu Tampu Bolon dari Arengka Indah. Tambahan warta, gereja telah menerima sumbangan 50 pieces face seal dari keluarga HH sektor Pintu Angin Sukaterus. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat minggu ini. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini, minggu ke-14 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada sebuah pameran di Swiss, pematung yang bernama Tinguely memamerkan mesin raksasa yang sangat aneh. Patung itu terbuat dari batang logam, ada roda terbangnya, ada lembaran logam, ada rantainya dan ada gigi rodanya. Kerumunan pengunjung memadati gedung aneh itu untuk melihat mesin raksasa itu. Ketika salah seorang pengunjung bertanya kepada pematung itu, apa yang akan dihasilkan oleh mesin ini? Kemudian pematung itu menjawab, mesin ini tidak menghasilkan apa-apa. Sebuah patung raksasa, mesin raksasa yang sangat besar, ternyata mesin itu tidaklah menghasilkan apa-apa. Ternyata mesin raksasa itu dibuat oleh si pematung itu hanyalah sebuah simbol yang artinya bahwa di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak roda berputar. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak roda yang berputar dan itu kelihatannya bisa menakutkan. Kita hidup di dalam sistem yang berjalan dengan cepat luar biasa. Selalu ada gerakan, selalu ada aksi, selalu ada kebisingan, selalu ada pencemaran. Bahkan sebagian orang akhirnya tidak dapat memaknai makna hidup yang sesungguhnya. Bahkan sebagian orang merasa tidak ada buah yang nyata di dalam kehidupannya. Terkadang mungkin sebagian orang bertanya, kenapa saya ada di sini? Apa sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup saya? Apa arti hidup yang saya jalani? Ketika sebagian orang tak mampu lagi memaknai hidup dalam kacamata iman, maka ia pun akan salah dalam menjalani hidupnya, maka dia pun akan salah dalam memiliki prioritas di dalam kehidupannya. Karena beberapa orang mengklaim bahwa satu-satunya makna hidup di tengah dunia anak ini adalah nikmatilah hidupmu dengan sesuka-sukamu, bersenang-senanglah semaksimal mungkin, carpe diem, nikmatilah hidupmu yang singkat ini. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal 23 ayat 38 dan 39. Di sana diingatkan kembali tentang cerita orang-orang pada zaman Nuh yang puas untuk memiliki kedamaian dan kemakmuran pribadi mereka sendiri. Ternyata dalam kenyataannya apakah itu cukup? Hanya bekerja, hanya makan, bersenang-senang, nikmatilah kedamaian dan apa yang kau miliki. Tapi ternyata semuanya itu suatu saat akan hilang. Seorang paman bertanya kepada seorang pria muda yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Kemudian pamannya bertanya, setelah tamat SMA ini rencana masa depanmu bagaimana? Aku akan belajar hukum, jawab si pemuda itu. Bagus, kata pamannya. Setelah dari itu nanti? Ya, aku akan menjadi pengacara atau jaksa. Oh, bagus, kata pamannya. Setelah itu nanti? Aku akan menikah dan memulai sebuah keluarga. Oh, bagus. Setelah itu nanti aku akan bertambah tua dan pensiun. Ya bagus, memang seperti itu. Setelah itu nanti, setelah pensiun aku akan membangun rumah untuk menikmati masa pensiunku. Kemudian aku akan menanami pohon stroberi untuk menikmatinya. Oh, bagus sekali, kata pamannya. Setelah itu, kemudian si pemuda itu marah dengan pertanyaan-pertanyaan terus disampaikan oleh pamannya. Kemudian dia menjawab, suatu hari aku juga akan mati. Menikmati hidup, menjalani hidup. Tapi orang yang memaknai hidup memang harus sadar, suatu saat hidupnya akan berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Pria ini marah dengan pertanyaan pamannya, tapi memang suatu saat itu yang harus dia hadapi. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup, memaknai hidup,
Tentu hal yang tidak bisa diabaikan oleh setiap orang, terlebih bagi kita orang percaya. Sekalipun ada sebagian orang yang terobsesi dengan kekayaan, menaruh makna hidupnya pada kekayaan, mengatakan bahwa menikmati hidup harus mempunyai banyak uang. Bahkan sejak kecil orang tuanya mendoktrin, kau nanti sesudah besar harus berhasil, harus kaya supaya hidupmu enak, supaya kau bisa menikmati hidupmu. Mau apa tinggal bilang. Kemudian akhirnya sebagian orang terobsesi sesudah besar nanti harus menjadi kaya. Namun ternyata orang yang terobsesi dengan kekayaannya tidak mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan sebagian orang semakin khawatir, semakin banyak hartanya, dia semakin khawatir di dalam hidupnya. Sementara hanya untuk meraih kekayaan, hanya untuk meraih uang, sebagian orang tidak lagi peduli dengan kehormatannya, bahkan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Bukan karena mereka tidak punya uang, tapi obsesi mereka yang membuat mereka harus mencari lagi. Karena mereka percaya di dalam kekayaan dan di dalam uanglah tercipta kenikmatan hidup. Sebagian orang memaknai hidup dari ukuran kedudukan. Sebagian orang memaknai hidup dengan kepakaran, terobsesi memiliki kapasitas ilmu yang setinggi-tingginya, karena ini berkaitan dengan pengakuan dan prestise. Sementara orang yang hanya terobsesi kepada kepakaran cenderung bersifat individualis. Dia merasa karena ilmunya dia bisa mandiri tanpa peduli dengan pendapat orang lain. Dialah yang paling sempurna karena dia merasa dialah orang yang paling pintar. Sementara dalam memaknai hidup, saya pikir orang-orang percaya tidaklah demikian. Hidup orang-orang percaya haruslah berbeda dalam menikmati hidup. Kamu jangan serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 2. Naso jadi hamu sarobang dohot portibio. Hidup orang percaya memang harus berbeda. Karena itu Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita bersyukur. Saya pribadi, secara pribadi juga bersyukur atas kebenaran firman Tuhan. Yang mengingatkan kita pada minggu hari ini. Kita diingatkan kembali bagaimana kita sesungguhnya merenungkan di dalam iman akan makna hidup dari setiap orang percaya dalam menjalani hidup dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Karena bagaimanapun kita ada, kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita maknai bukan secara kebetulan, tapi Allah menciptakan kita pasti dengan tujuan. Kita ada dan suatu saat hidup kita juga akan berakhir. Kita pemazmur mengingatkan manusia itu seperti rumput yang berkembang, tapi suatu saat dia akan layu. Ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa pemuda, ada masa tua. Bahkan tanpa mengenal anak-anak, remaja, pemuda dan tua, suatu saat hidup kita akan berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Tapi sekali lagi hidup orang percaya adalah hidup yang seharusnya berbeda. Orang percaya harus dapat memaknai dan mewarnai hidup ini. Inilah yang mau disampaikan oleh kitab Pengkhotbah. Kitab yang syarat dengan makna. Kitab Pengkhotbah hasil perenungan dari seorang Salomo. Siapa yang tidak kenal Salomo? Raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya. Saja yang sangat terkenal dengan kuasanya. Raja yang sangat terkenal dengan kuasanya. Begitu kayanya Raja Salomo sehingga katanya perkakas minumannya. Dan perkakas di rumahnya tidak ada yang terbuat dari perak, tapi semuanya terbuat dari emas.
Raja Salomo melebihi semua raja seperti yang disaksikan melalui nats kita pada saat ini. Bahkan kekayaannya tidak ada yang menandinginya. Apa yang disebutkan dalam nats kita ini termasuk usaha-usaha yang dilakukan oleh Salomo, yang seharusnya menurut ukuran dunia ini membuat ia puas dengan kekayaannya. Ada nama besar, ada rumah bagus, ada kebun anggur yang sangat luas, hartanya melimpah, budak-budaknya sangat banyak. Bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, Salomo tidak pernah merintangi matanya dengan apa yang diinginkannya. Mololau hita tumo lomoro hata tu baju ya lidung tabereng argado bah dang pas. Mahal sekali, tapi dang cukup hepekku manuhori. Kita bisa tertunda untuk membelinya. Tapi aku tidak merintangi mataku dengan apa yang kuinginkan. Kalau dia mau menghibur dirinya, dia cukup memanggil biduanita. Tak ada yang kurang sebenarnya. Dari sudut kemanusiaan, kedagingannya, semua bisa terpenuhi karena kekayaan dan kebesarannya. Sebagian orang mungkin bisa melakukan hal-hal yang dianggapnya bisa mendatangkan kebahagiaan dalam hidupnya. Rumahnya sudah bagus, sudah mewah menurut ukuran banyak orang. Tapi dia bisa mencari hiburan juga di luar rumahnya. Alam memang ada kepengna. Bahkan sebagian orang salah untuk mencari hiburan itu, akhirnya membuat rumah tangganya, keluarganya jadi berantakan. Pergi ke kafe, keduanya gemerlapan yang bisa mengakibatkan dia tidak lagi menghargai keluarganya. Sama seperti apa yang sudah dinikmati oleh Salomo, apa yang sudah dimilikinya, semua keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, nama besar yang dimiliki. Tapi akhirnya Salomo tiba pada perenungan. Kalau kita membaca ayat yang ke-11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, segala usaha yang telah kulakukan, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Perenungan Salomo yang saya pikir jemaat yang terkasih juga menjadi perenungan kita bersama dalam hidup ini. Sekali lagi bagaimana kita sesungguhnya memaknai hidup, karena makna hidup bukan terletak kepada kekayaan. Bukan mau mengatakan kekayaan itu tidak perlu. Kekayaan hidup bukan terletak pada nama besar, bukan mengatakan nama besar itu tidak perlu. Nama hidup, nama besar bukan terletak pada popularitas. Popularitas itu bukan tidak perlu. Karena bagaimanapun pengkhotbah bukan anti kekayaan, bukan anti kerja keras, bukan anti keberhasilan. Tapi jika hanya untuk kepuasan diri sendiri, jika untuk hanya mencari kepentingan diri sendiri, semuanya itu adalah sia-sia. Itu yang mau diingatkan melalui kitab pengkhotbah ini. Karena itu jangan meraih semuanya itu, membuat kita akhirnya melupakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, Sang Pemberi hidup. Jangan pernah karena mau meraih kekayaan, jangan karena mau mencari uang dengan sebanyak-banyaknya, jangan karena ingin mencari popularitas dan nama besar sehingga kita melupakan Tuhan, Sang Pemberi hidup bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagaimanapun Bapak Ibu jemaat yang terkasih, sebanyak apapun kekayaan yang ada pada seseorang, setinggi apapun ilmunya, seluas apapun tanah yang dimilikinya, tapi tak ada seorang pun yang dapat melawan waktu. Hari ini tanggal 13, tak seorang pun yang bisa kembali lagi ke tanggal 12 September. Tak ada seorang pun yang dapat melawan waktu, sekaya, sebanyak apapun yang ada pada kita. Sekali lagi setinggi apapun ilmu yang kita miliki, tak ada yang dapat melawan waktu. Karena memang hidup kita ini adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah pemberian.
Karena itu kalau kita lihat dalam kesimpulan kitab Pengkhotbah, bukan mau mengajak kita hidup pesimis dalam hidup ini, tapi dalam semua apa yang engkau lakukan di dalam hidup ini, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Dalam sebuah apapun yang engkau kerjakan dalam hidup ini, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada ketetapannya. Karena ada saatnya bahwa setiap orang tanpa terkecuali akan mempertanggungjawabkan apapun yang sudah dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Entah itu baik, entah itu jawab. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan yang tidak kita pertanggungjawabkan kelak. Berarti hidup kita ini adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah persiapan. Itu sebabnya dia mengatakan hidup kita ini bukan seperti roda yang berputar-putar kembali ke awal. Tapi hidup kita ini seperti garis linier yang ada awal dan pasti akan ada akhirnya. Ditikina lamatuabi akan poso. Tak mungkin orang yang sudah tua kembali muda. Kalaupun ada orang menghibur lamposoho idabah ninna, umur itu tak mungkin bisa kembali muda lagi. Usia akan terus bertambah, kita akan semakin tua, punya anak, punya cucu, punya cicit. Hidup terus berlanjut ketika Tuhan masih memberikan kesempatan. Tapi mari kita maknai hidup di dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita ini tidak sia-sia. Kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Sekali lagi hidup kita harus berarti memperbaiki hubungan kita terhadap Allah, memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Asamar lapata kita mang dohotinang laho madalani ngulu tahun. Hidup yang hanya punya batasan di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan yang selalu mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa hidup kami sebagai orang-orang percaya harus berbeda dari hidup orang-orang dunia ini. Karena kami disadarkan akan kebenaran firman-Mu, hidup kami hanya sementara, punya batasan. Sehingga hidup kami harus berarti menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kami hidup di dalam takut akan Tuhan, ketika kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ketika kami berorientasi bahwa hidup kami hanyalah untuk Tuhan, kepuasan tidak kami miliki di dalam kekayaan, di dalam popularitas, di dalam nama besar, tapi hidup kami ketika kami memiliki kekayaan, ketika kami memiliki popularitas, ketika kami memiliki kedudukan dan jabatan, kami mau menikmatinya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kerendahan hati. Hidup kami juga menjadi berkat buat sesama kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami yang singkat ini, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu yang tetap memberikan waktunya bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberikan sukacita, tambahkanlah iman kami, supaya kami tetap yakin dalam menjalani hidup, dan kami yakin rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu juga di dalam mencari pekerjaan mereka masing-masing, di dalam mengerjakan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang diandalkan. Jemaat Tuhan yang bersukacita, ingatkan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat-Mu yang lemah Tuhan kuatkan, jemaat-Mu yang sakit Tuhan pulihkan. Banyak di antara anggota jemaat-Mu yang sakit Tuhan, biarlah di dalam sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan tetap memelihara imannya, sehingga mereka tidak putus asa, tapi mereka menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat Amang Pendeta Resort kami, Pendeta Belham Riman Sitompul, yang masih dirawat di Rumah Sakit Santa Maria di ruang ICU pasca operasi yang dihadapinya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami juga memohon belas kasih Tuhan untuk memulihkan kesehatannya, supaya Mang Pendeta dapat kembali melayani di tengah-tengah
gerejamu ini. Berkati seluruh keluarga agar mereka juga tetap Tuhan kuatkan, dan seluruh anggota jemaatmu juga, keluarga mereka tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan akan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.